Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين إمام المتقين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang pertama kita mengucapkan sahabat baik Bapak Yusuf dan keluarga besar, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat dari kita Imam Mahmud Ustaz Ahmad Mutakhir Hamdi NTB. Alhamdulillah Bapak di hayati Imam Mahmud Ustaz Ahmad Basuki, Ketua DNJ Anasari Ustaz Rizky Bais SAG juga hadir pada malam ini. Ada Ustaz Bidarmi SAG di sana, kemudian Ustaz Miran, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Haji Sedang di Budiman MSI, Bapak masyarakat yang hadir pada malam ini, KRT, Sekarya, Tentara Sipil, pada Miriam Muhammad, mungkin kelewat namanya tidak disebut, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya, dan juga bapak dan ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mari kita panjatkan kepada Zat yang Maha Suci, syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, yang mudah-mudahan dengan nikmatnya kita menjadi orang yang pandai bersyukur, bukan menjadi orang-orang yang kufur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepadanya, senang kita bersalawat kepadanya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Harapan kita baginda Rasul berkenan dan syafaatul hikmah di yaumil akhir, dan kita berucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi malam ini jadi kita mengucap akhir muslim dan diundangkan juga nih anak saya Aditya yang silaturahim dengan Pak dan istri. Banyak ustaz di sana, maaf ya guru semua hadir dan berkah dan juga bersama hadir. Yang kebetulan dari kakaknya, kemudian adik dan adiknya yang masih ada di satu di bawah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dia dapat bermanfaat lalu ikut para guru yang ada di sini bisa terus dakwah di kampung warung dan Bandung. Dan kita semua mudah-mudahan kita doain para guru-guru kita yang telah diberikan keberkahan penuh umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kepada para guru malam ini kami minta salam mantan sedikit buat mantan saja, dan juga mungkin sebagian buat dan bagian lebih alhamdulillah mungkin yang belum dapat insyaallah ya mudah-mudahan tambah ilmu dan adik insyaallah besok malam hari ini bahtera rumah tangga besok akan nikah, akan melangsungkan syariat
nikah adalah ibadah yang menikah. Pak, kalau kita sholat 5 menit, 10 menit selesai, udah isi, udah tenang. Ya, orang nikah nggak perlu pakai lagunya hal-hal jangan ya boleh. Ya, kapan dan dimana saja waktunya, dan semua aspek dari setelah proses nikah itu adalah menjadi ibadah. Maka saya ingatnya tanya bapak, masih pengen ibadah nikah aja. Oh, ya. Cuma masalahnya berani bekerja itu doang masalahnya mah. Nah, nikah mbak, jadi nikmat ibadah yang lain. Kemudian yang kedua nikah. Kap itu adanya artinya adalah usratul khair, banyaknya kebaikan. Di nikah ini banyak sekali kebaikan yang kita dapat. Apa aja bisa jadi pahala. Ya, apa aja bisa jadi pahala. Bagi perempuan, bu, syarat masuk surga yang perempuan ya banyak-banyak, cuma itu salat 5 waktu, puasanya, ya, kemudian dia menjaga taat sama suami, dengan ibadah sya'ah ini berbentuk yang mana. Kemudian kebaikan masakin suami, melayani suami, mencari makan suami kepada untuk istri dan anak ini pahala semua. Alhamdulillah, nikah itu asratul khair, banyak kebaikan. Kemudian Ibnu Bukhari artinya kudu aduk nanti yang satu ini yang ini sekolah, jangan menjamin kalau jangan harap pemiliknya. Ya, udah cukup. Ketika sudah mendapatkan hambatannya, dah benar-benar harus istiqomah dengan istrinya, istiqomah dengan ibadahnya, dengan mencari nafkahnya, semuanya. Kemudian haknya ada hikmah. Setiap perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ibadah mesti ada hikmah. Apa hikmahnya nikah? Imam Ghazali memberikan penjelasan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada yang pertama al-walid, bahwa hikmah nikah itu adalah al-walid, itu melanjutkan keturunan. Ya, melanjutkan generasi setelah kita. Dengan adanya putra putri kita, maka akan melanjutkan kehidupan manusia di dunia ini. Ada lagi jihadul nafsi, berjuang. Ya, perjuangan. Kenapa? Karena kita akan memadukan 2 insan yang berbeda. Beda pemikirannya, beda kemauannya, beda hobinya. Kita harus benar-benar berjuang bisa melawan nafsu kita untuk tetap tidak emosional, untuk tetap kita tidak gampang marah, untuk tetap selalu bisa berbagi dengan pasangan kita. Itu mengadit nantinya. Dan nikah ini adalah perintah Allah yang luar biasa, Mas. Ya, perintah Allah yang luar biasa dan sangat rahasia. Orang yang sudah nikah, Mas, itu berubah dari hal yang wajar menjadi yang wajar. Ya, iya. Dari yang wajar menjadi hal yang enggak wajar. Itu gara-gara nikah. Nah, contohnya ketika kita diludahin orang, mesti kita marah. Tapi begitu sudah di proses akad nikah, kita nggak pernah marah kita. Ya, marah. Ini kali ya nggak marah.
kencing, nah kira-kira kalau kita dikencing gimana ya? Ini enggak, bukannya ini ada tempat kencingnya, ini kagak marah. Ini dari hal yang wajar menjadi yang enggak wajar. Kira-kira bu, kalau sudah nikah, ibu yang bulat di rumah di luar, kira-kira tetapi kita di kamar berdua, kalau kagak kamar mana? Yang kebalik, artinya dari yang wajar kepada yang enggak, ini Allah yang memiliki. Jadi tidak ada yang salah, luar biasa. Dari hal yang wajar menjadi yang kagak wajar. Dan itulah kenapa bisa begitu, karena Allah tumbuhkan mahabbah, rasa cinta di dalam hati dua insan ini. Apa harapannya ketika berumah tangga? Diharapkan adalah sakinah. Apa arti sakinah? Ketenangan. Bagaimana menciptakan sakinah di rumah? Dua-duanya harus bisa, ya, saling memahami kondisi yang satu dengan yang lain. Bisa jadi nanti Bang Adit suka sama ngopi, istrinya nggak suka ngopi. Bisa jadi istrinya suka ngerujak, Bang Adit nggak doyan ngerujak. Ini harus saling memahami. Yang nantinya ketika di mana saja kita udah sakinah nih, suami itu dengan buru-buru pulang. Kalau suami dengan buru-buru pulang ke rumah, berarti rumahnya sakinah. Nah, kita boleh nggak ntar dulu lah. Kalau masih ntar dulu deh dengan di jalan, di mana-mana, nih ada apa-apa di rumah nih. Jangan-jangan rumahnya kagak sakinah nih. Itu. Karena yang kalau pengen suaminya betah di rumah, ya kita harus tunjukkan sakinah ini. Ya, sakinah itu kan maknanya itu. Ada maknanya sakin, artinya apa? Alat motong. Di surah Yusuf itu ya disediakan sakinah. Gak boleh saling mengeras diri, gak boleh saling kaku, saling memahami. Setelah sakinah itu baru mawaddah. Ya, mawaddah bukan mahabbah. Al-Wadud dari asmaul husnanya Allah subhanahu wa ta'ala, mawaddah. Ya, saling, Masya Allah, saling disayang. Bukan cuma cinta, tapi munculnya mawaddah itu karena ada sakinah di rumah. Pokoknya asik dah untuk rumah tangga. Kalau dasarnya adalah dengan ilmu agama yang cukup, insya Allah. Ya, jadi saling memahami. Bagaimana mawaddah itu muncul oleh sakinah? Maka masing-masing punya hak dan kewajiban. Bang Adit punya kewajiban, kalau istrinya juga punya kewajiban. Bang Adit nanti punya hak, istrinya juga nanti punya hak. Kita semua begitu, bang suaminya punya hak. Baru nanti munculnya rahmah. Ya, kalau udah rahmah itu bukan cuma cinta, terus dengannya sampai akhir masa. Dengannya cintanya sampai akhir. Jadi merasa saya pernah menyanyi yang aki-aki yang menyanyi muncul dia begitu indahnya. Ya, rasanya bukan suami istri, jadi udah kayak adik kakak bener. Usia 70 tahun berdua-dua masih hidup, mungkin berdua. Itu sudah berarti sudah rahmahnya udah sampai. Makanya kalau kita minta doain yang menjamin keluarga, doain keluarga kami biar sakinah, mawaddah, warahmah, nggak cukup. Belum cukup, 1-2 tahun nggak cukup. Makanya kan kembalinya bagaimana dasar agama kita, sehingga Al-Quran memberikan penjelasan tentang itu. Banyak hadis Nabi SAW yang menggambarkan itu, sehingga punya dasar agama yang kuat, insya Allah mengarungi bahtera rumah tangganya. Karena harapannya kalau dasarnya adalah laki-laki yang soleh, perempuan yang soleh, maka anak itu nanti soleh dan jadi orang soleh. Dan soleh itu nikmat, karena online-nya 24 jam yang doain. Ya, mana doanya Pak? Wala ibadikas sholihin, doain.
5 waktunya sholat tahajud, seluruh dunia ngedoain orang soleh. Makanya berharap, jangan cuma berharap, kita berusaha jadi orang yang soleh dan salihah. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah, itu benar. Bang Adit mau nikah udah siap. Kalau ini ada ya, ada syaratnya. Perempuan itu dinikahin kan ada 4, Pak. Ya, yang pertama adalah jangan lihat cakepnya. Nanti cakepnya tuh, dia perempuan nih, tapi cakep. Oke, laki ganteng saja. Ya, ini syarat pertama. Tetapi jangan jadikan jaminan cakepnya seorang perempuan itu menjadi patokan kita untuk memilih pasangan itu. Kenapa? Seiring waktu dia akan berduka. Ya, kalau usia sekarang berapa yang dikasih suami? 24, kira-kira 40 masih cakep nggak kira-kira Bapak istri kita? Masih mungkin ya, ya. Jadi kalau sudah 50 ke 60 habis masa cakepnya udah. Ya, ternyata cakep tidak jadi nomor syarat buat orang perempuan kita pilih. Syarat yang kedua adalah keturunannya. Dari keturunan orang baik-baik atau tidak. Kalau insya Allah orang tuanya soleh dan soleh, insya Allah juga anaknya soleh dan soleh. Penting keturunan. Nah, sama biar jelas kelihatan anak sama nih. Ya, ada emaknya ada. Kita tahu. Oh, ada yang kagak emak, ada yang kagak bapaknya, ya Pak. Bokong itu kan lahir dari batik. Iya. Harus jelas. Tapi itu pun tidak jadi syarat. Banyak juga. Ya, banyak juga orang-orang yang keturunannya baik tapi anaknya tidak. Masuk syarat ketiga adalah wamaliha, hartanya kaya. Penting Pak. Ya, tapi tidak jadi jaminan juga untuk mendampingi hidup. Tidak. Kalau wajib kita sebab kalau tetangga kaya, ya kita kapan mau pergi haji, kapan bisa bayar zakat, kapan kita sedekah banyak. Tetapi tidak jadi jaminan bahwa kaya itu menjadi syarat untuk kita pilih seorang perempuan. Ternyata kekayaan itu juga ada batasnya. Tetapi yang keempat adalah ad-dinuha, agamanya, dinuha, agamanya yang menjadi. Tapi kenapa di posisi nomor 4? Tapi dengan agama maka semua akan mencakup. Ya, kalau insya Allah kalau nanti Bang Adit milih dari agamanya, insya Allah nggak akan kecewa. Maka semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, serahin ke Allah semua. Makanya lihat agama tadi. Lihat, kalau bahasanya Ahmad Bismillah bilang, bagaimana saya mengamal sama istri saya. Kalau istri saya masih mau sholat, masih mau baca Quran, itu kata beliau. Artinya apa? Itu proses perjalanan seorang. Ya, kehidupan sehari-harinya tidak menjadikan dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dijadikan sandarannya adalah agama, insya Allah punya saling pengertian. Kenapa harus agama yang disebutkan Hindu? Nah, sekarang banyak perempuan itu lebih senang menemani orang lain ketimbang suaminya. Ya, ini enggak? Nah, ini enggak? Oh, kata baca tuh. Itu kalau kondangan wedding yang rapi dandan. Buat siapa dah, ayo? Ini buat orang. Kalau di rumah buat suaminya, dasar katanya tuh. Dasar mana ada banget tulisan, autan, ya. Paling dicium. Mungkin-mungkinnya pagi-pagi diberitain lagi. Mabuk itu autan. Siapa itu? Itu hakim yang berani. Ya Allah, alhamdulillah. Tidak. Jadi kalau bapaknya kagak bedat ini jangan salahin Bu. Iya, bisa jadi.
Tapi kalau sudah dasar agamanya ada, insya Allah. Kenapa? Ini hak dan kewajiban yang bisa dipakai dan diamalkan dalam kehidupan rumah tangga. Nih, saya kepada Nabi, setelah mampu mengarungi rumah tangga, jangan sampai lupa. Karena tadi Asratul Ailah ada hikmahnya, kata Imam Ghazali, memperbanyak keluarga untuk mengadu nambah keluarganya. Ada tambahan bangun mertua, ada keluarga sendiri, sama-sama orang tua kita, Pak. Kita semua umat Islam itu punya 3 orang tua, Pak. Jangan lupa kita, Pak. Siapa orang tua kita, Pak? Ya, bapak kita yang gede kita. Yang kedua, mertua yang masih umat kita. Banyak yang menang-menang, Pak. Banyak bapak-bapak atau kaum laki ini yang menang banyak dari mertua. Dia dikasih anak yang cakep, tanahnya dikasih juga, rumah hampir dikasih. Ada yang gitu? Iya, itu yang banyak itu. Ya. Makanya mertuanya biar katanya andai kata kita bisa sama istri kita, mertua nggak bakal itu. Mertua nggak bakal itu, Pak, nggak datang. Tuh, yang datang. Yang ketiga siapa? Guru kita. Itu orang tua kita yang nggak boleh kita lupain, Pak. Guru kita. Insyaallah guru-guru kita sebagian mereka yang ngajarin kita alif-alifan, yang ngajarin kita abad tasak, ini budi, ini bapak budi. Itu guru kita dari TK sampai SMA sampai kuliah. Yang ngajarin alif-alifan di kampung kita, jangan lupain mereka. Sebab mereka. Ini pesannya jangan sampai lupa. Kita semua begitu sama orang tua, jangan lupa. Kalau nggak ada guru kita, ya Allah, bunga pun kampung, Pak. Ya, kita bisa apa deh? Mereka kan guru-guru kita yang membadalin kita sehari-hari. Salat kita nggak tertib, salat jenazah kita nggak semua gitu, salat jenazah. Udah Ustaz kita berapa orang doang. Kan kalau kata saya itu guru ngaji di sana sekarang maksudnya kayak korek api. Orang itu kayak garam. Korek api kalau belum ketemu dicari, dibuat-buat, coba kalau udah dipakai. Jangan nyari lagi, nasinya begitu. Ya, jangan, kita jangan mengerti yang berbilang lagi, jangan. Ya, beliau sering nyampain tuh, kalian, beri lagi itu kalian. Kau dari mana-mana, mana-mana diundang, mana-mana, dia gurunya ada persiapa apa, jangan sampai. Tetap hormati dan hargai mereka. Takziman wa takriman yang telah membimbing kita. Ya, lanjut dari tambah orang tua, tambah keluarga. Itu jangan beda-bedain, nggak boleh. Ya, pesannya gimana? Kepada istri nanti suruh menghormati semua. Ya, nggak main saling umpet-umpetan, memberi. Ya, saling berbagi, silakan. Penting saling memahami. Yang kedua, ketika sudah berumah tangga nanti harus menyatukan 2 pemikiran yang berbeda. Ini kudu siap-siap. Ya, ibadah nikah ini kan sesaat doang, Pak, nikmatnya. Waktu nikmatnya, makanya tidak ada dari tahun madu, ada cuma bulan madu. Setelah itu nanti ujian datang bergelombang. Ini harus siap-siap. Makanya sampai sama istri, suami nyampein, istri nyampein, nanti akan bergelombang. Kalau di Al-Quran banyak dijelaskan ujian orang rumah tangga itu bisa jadi dari istri. Ya, istrinya cakep tapi bawel. Ada dengan, nah kalau jelek bawel, enggak. Ya, iya. Tuh. Ada dari istri, dari suami. Pulang dari mana-mana marah-marah mulu, padahal kan kita pengen menghormati juga ya, suami kita. Bu, itu suka cintaan sama suami. Kalau berangkat suami, enggak. Berangkat itu cintangan bu, keningnya dicium. Kata Nabi, orang yang mencium suaminya sama dengan menghajar aswad. Coba aja. Hajar batu, aswad hitam. Jadi batu hitam, bu. Makanya begitu suami pulang, Masya Allah, hajar aswad pulang. Siap-siap, bu. Iya, udah.
pahalanya besar. Ya, jangan masing-masing berangkat pamitan semua. Itu mengarik seperti itu, mengarik saling menghormati, saling menghargai. Karena akan terjadi begitu. Enggak di suami, kagak di istri, di orang tua. Enggak di orang tua, di mertua. Akan terjadi ujian rumah tangga. Enggak di orang tua, di ipar. Enggak di ipar, di ekonomi. Enggak di ekonomi, di kesehatan. Itu akan pasti diuji, Pak. Enggak ada yang mulus-mulus, enggak, semua diuji. Ya, jangan karena harta. Sebab kalau cinta kita karena harta suatu saat berkurang suami kita pendapatannya, kita akan marah, bisa jadi akan menuntut cerai. Makanya dasarnya agama. Coba aja. Suatu saat kan begitu juga ya. Aduh, ini biasa dikasih sebulan 4 juta, 5 juta nih. Sekarang cuma 2 juta gara-gara COVID nih. Jangan marah, begitu. Kesehatan diuji tadi, ekonominya diuji, banyak Pak. Karena ini yang namanya ibadah nikah. Harus siap-siap, ya, harus siap-siap membina rumah tangga itu. Kalau pengen sampai kepada sakinah mawaddah warahmah, kagak cukup setahun 2 tahun, panjang Pak. Kagak itu, Allah kasih keturunannya, ada yang cepat, ada yang lama, ya. Bisa jadi bagi anaknya sedikit nakal dan sebagainya. Waduh, ada lagi baru kelar ini kasih anak begini. Ya, makanya buru-buru kita ngadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngadunya sama Allah, jangan ngadu sama mertua, sama orang tua, apalagi sama temennya. Kita ngadu sama Allah. Jangan ngadu dia, jangan dia malam berdua. Berduaan bangunnya, suami istri berdoa, nangisnya dia, air matanya, kamu aja. Baik, insya Allah. Kalau cuman banyak sekarang begitu, Bu. Aduh, suami saya payah banget ya. Tuh, ibu-ibu kongkok-kongkok suaminya payah. Nah, jadi suaminya kita payah-payah. Apa suami payah dah? Nah, emang payah dah. Jangan, itu aib kita. Jaga sama kita semua. Begitu pun suami yang bertakdir tidak boleh semua. Ya, sebenarnya hadis seperti itu aja. Jadi dasar agamanya harus. Makanya ketika sudah ijab kabul, masya Allah, apa yang harus jauh Mbak? Malaikat nangis. Kenapa? Bob ini mau turun tanggung jawab. Setelah dia terima, saya terima nikah, tanggung jawab turun ke Bang Adit. Bahkan kata Nabi SAW, Bu, kalau saja boleh manusia sujud di hadapan manusia, istri suruh sujud di hadapan suami. Saya nggak boleh aja. Artinya apa? Karena bentuk tanggung jawab sudah pindah kepada suami. Berat. Kalau ibu punya salah, berdosa, dosanya buat ibu dan suami. Kalau suami yang punya dosa, buat dosanya. Maka kalau ibu bikin kesalahan, yang tanggung jawab dunia akhirat adalah suami. Makanya jangan sampai bikin masalah ya urusan agamanya. Itu mengadil penyayang orang tua, jangan lupa jaga nama baik keluarga, nama baik kampung, ya, agar ketika kita melakukan proses akad nikah dan menjalani kehidupan, insya Allah banyak doa dari kawan-kawan, banyak doa dari keluarga, dari sahabat, insya Allah ini menjadi berkah buat kita semuanya. Mudah-mudahan saya sampaikan omongan ngalor ngidul ada manfaatnya buat saya khususnya dan buat anak saya Adit yang Yasa yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Mudah-mudahan besok prosesi akad nikahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang barunya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita semua ya yang ikut mendoa, ya yang ikut mendoa. Mudah-mudahan juga kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala